Yaman. Saman. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jurusan. Oke, baik adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Mana ketua kelas? Siapa? Aditya Haju, Farel Sulaiman, Kasih Haji, Pak. Oh, berarti 3 orang yang tidak hadir. Ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Syu'abul Iman. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, masih tetap pada Syu'abul Iman. Akan tetapi hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kita pada minggu kemarin adalah tentang kita akan membahas Syu'abul Iman itu, tetapi kita akan membuat proyek. Proyeknya dalam bentuk pembuatan min atau peta konsep. Ada yang masih ingat tentang mana Syu'abul Iman? Saya Bu. Oke, silakan Candy. Materi kemarin tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman yang terdiri dari 77 iman. Oke, masih ada lagi yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan dalam. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang terdiri dari 77 cabang iman. Iman adalah percaya dan meyakini sepenuh hati. Oke, bagus. Berikan dulu aplaus untuk kalian. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan. Oke. Flashback ke materi kemarin Syu'abul Iman. Jadi ada terdapat 3 bagian, yaitu akidah dan hati, lisan atau ucapan, serta perbuatan anggota tubuh. Oke, berikan aplaus dulu untuk Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Apa ice breaking kita hari ini? Oke, mantap, tentang Syu'abul Iman. Ada yang bisa memimpin? Saya. Oke, silakan jalan. Ayo berdiri teman-teman. Kepuk Syu'abul Iman. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah laksanakan pada minggu kemarin, yakni tentang Syu'abul Iman. Oke, kalau tadi teman-temanmu sudah mengulang kembali apa mana daripada Syu'abul Iman. Syu'abul Iman seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Galang, Sandri, dan Candy, benar sekali, yakni Syu'abul Iman itu adalah berbicara atau membahas tentang cabang-cabang daripada iman. Nah, cabang-cabang daripada iman itu ada 77 cabang iman, dan sudah dijelaskan atau disebutkan bahwa ada 77 cabang iman itu dikelompokkan menjadi 3 cabang. Jadi yang pertama itu adalah cabang iman, akidah atau kasih. Kemudian yang kedua adalah cabang iman berdasarkan lisan atau
dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah 3 pokok besar daripada cabang iman atau syu'abul iman. Nanti ketiga bagian cabang iman ini masing-masing mempunyai cabangnya juga. Jadi ada yang pertama tentang iman secara akidah dan hati, itu ada terbagi kalau tidak salah 30 cabang iman. Kemudian yang kedua adalah iman secara lisan atau ucapan, itu berjumlah 15. Kemudian yang terakhir adalah cabang iman, yakni berdasarkan perbuatan atau berdasarkan anggota tubuh atau anggota badan yang berjumlah sebanyak 40. Oke. Sekarang kegiatan kita hari ini adalah sebelum kita melaksanakan proyek, saya meminta adik-adik semua untuk membuka materi pada minggu lalu yang kalian sudah catat di buku pelajaran. Oke, saya kasih kesempatan 15 menit untuk membuka materi dan membaca serta mengamatinya dengan baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali atau kita diskusikan secara bersama-sama. Silakan 15 menit. Kalian sudah membaca materinya? Ya. Sudah selesai? Ya. Dari materi yang sudah dibaca, kira-kira ada yang perlu didiskusikan atau belum dibahas? Silakan kalau masih ada yang belum jelas. Ada? Terkait materi ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya tentang apa saja cabang iman yang termasuk dalam lisan atau ucapan. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya selain Mirna? Oke, Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya tentang apakah ciri-ciri dan tanda-tanda orang beriman. Apakah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman? Oke, terima kasih Hasan. Oke, itu pertanyaan yang diberikan oleh teman-temanmu dan disampaikan oleh Mirna dan Hasan. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan itu? Oh, oke, ada Budi. Silakan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dan menggunakan yaitu cabang iman secara lisan. Contohnya berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Oke, terima kasih Budi. Berikan aplaus dulu untuk Budi. Ada lagi yang kedua yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Hasan. Tanda-tanda dan ciri-ciri orang beriman adalah: 1. Apabila mendengar nama Allah yang disebut, maka bergetarlah hati. 2. Menjalankan amanah
dan menepati janji. 3. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Oke, tadi kita sudah membahas tentang suatu iman. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-temanmu, yang diantaranya yang disampaikan oleh Luna, bahwa apa saja cabang iman yang termasuk pada lisan atau perkataan. Tadi sudah dijawab oleh temanmu Budi bahwa yang termasuk lisan atau ucapan itu diantaranya adalah berzikir, kemudian berdoa dan membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ditanyakan oleh Hasan, yakni apa saja atau ciri-cirinya orang yang beriman itu seperti apa? Apakah bisa terlihat atau bagaimana? Kemudian dijawab oleh temanmu Fitran, disampaikan bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah beriman itu diantaranya adalah ketika mendengar nama Allah disebut, maka orang yang beriman itu dia akan bergetar hatinya. Kemudian ketika diberikan amanah oleh orang lain, maka dia akan menepati amanah itu dan menepati janji. Kemudian yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menaati segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan proyek. Jadi saya akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini saya bagikan sebagai acuan kalian dalam membuat proyek, yakni membuat peta konsep atau mind mapping tentang Syu'abul Iman. Kemudian peta konsep atau membuat proyek peta konsep atau mind mapping ini kita buat dalam kelompok. Nanti kalian akan membagi 4 kelompok atau 5 kelompok, kemudian akan mengerjakan mind mapping itu berdasarkan LKPD yang akan saya bagikan sebentar. Oke, kita sudah dalam bentuk kelompok ya? Ya. Ini kelompok 1 sudah siap? Ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 dalam sudah? Ya. Ini saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan menjadi acuan kalian untuk membuat proyek mind mapping atau peta konsep. Ini saya bagikan, ini kelompok 2. Ibu mau bertanya. Berdasarkan peta konsep itu dari LKPD itu, ya, kalau menyusun LKPD itu dalam peta konsep. Jadi berdasarkan LKPD ini ya. Jadi petunjuk yang tertera dalam LKPD ini, supaya ketika kalian merancang atau membuat peta konsepnya tidak bingung. Jadi ada petunjuk dalam LKPD itu. Jadi diikuti petunjuk dalam LKPD ini. Oke, silakan selanjutnya saya bagikan sebentar kartonnya ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Kalau ada yang masih kurang jelas, nanti ditanyakan ya untuk LKPD-nya. Ini untuk kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD-nya? Tidak ada? Oke, sudah paham perintahnya di LKPD? Ya. Baik, terima kasih. Saya bagikan
silakan gambar ya. Ya. Ye, bagambar. Bagawan boleh. Oke, silakan membuat peta konsep sesuai LKPD ya. Sudah? Sudah ya? Oh, tinggal semua. Nanti sebentar kalau misalnya sudah selesai, silakan presentasi ya. Presentasi Sandri ya. Sudah Ibu. Oke, oke. Sudah? Sudah ini ya, tinggal kasih tanda ya. Ya, oke. Nanti sudah kelompok 1 baru kelompok 2 presentasi. Oke, sudah semua untuk peta konsepnya? Ya. Jadi kita presentasi ya? Ya. Sudah selesai, bisa presentasi di depan. Nanti sisanya akan kita lanjutkan minggu berikutnya untuk kelompok lain karena waktu kita mungkin tidak cukup. Yang cukup hanya 1 kelompok dulu ya. Siapa kelompok yang ingin presentasi? Kami. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan ke depan ya. Jadi kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka, yakni peta konsep atau mapping tentang Syu'abul Iman, yakni materinya tentang problematika. Jadi problematika keimanan, praktek keimanan. Oke, silakan siapa yang akan mempresentasi? Oke, silakan ya. Jadi diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, sesuai tema dari kami yaitu problematika praktik keimanan di sekitar kita. Oke, yang pertama, mukmin yang sering mendengki. Contoh hal ini dalam kehidupan saat ini yaitu persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Contoh dalam hal ini yaitu berkembangnya permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh adu domba yang diciptakan oleh orang-orang yang munafik. Lanjut yang ketiga yaitu orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Contoh dalam kehidupan hal ini yaitu berkembangnya pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadi inovasi dan kreatif. Kemudian yang keempat yaitu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Contoh dalam hal ini yaitu tingginya angka kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum
baik hukum agama maupun hukum positif di negeri ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Contoh dalam hal ini yaitu seorang mukmin yang telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk istiqomah, beribadah, berjamaah di masjid, berpuasa sunnah, bersedekah, dan menghindari muslat. Itulah hasil presentasi kami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan ke tempat duduk. Oke, tadi kita sudah belajar tentang Syu'abul Iman, kemudian kita lanjutkan dalam proyek yakni membuat peta konsep atau mapping tentang Syu'abul Iman. Jadi ada macam-macam judulnya untuk peta konsep. Kemudian karena waktunya tidak mencukupi, jadi yang presentasi hanya satu kelompok, yakni kelompok 1. Nanti yang kelompok 2 dan kelompok 3 akan dilanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Oke, kita pindah pada refleksi. Jadi kita akan merefleksi dari materi yang kita sudah pelajari, baik yang sebelumnya hari ini, dan itu saya minta partisipasi dari adik-adik sekalian untuk melaksanakan refleksi. Jadi terserah mau menyampaikannya secara individu dan atau ada yang ingin bekerja sama menyampaikan refleksi, itu diserahkan kepada kalian masing-masing. Ada yang bisa memberikan refleksinya terkait dengan materi Syu'abul Iman sampai pada pembuatan peta konsep. Oke, ada? Oke, silakan Sandris. Oke, melalui materi Syu'abul Iman ini saya dapat memahami materi ini serta hati saya dapat tergerak untuk melakukan kembali kewajiban-kewajiban yang sebelumnya saya sudah lewati atau melakukan kembali amalan-amalan wajib dan sunnah wajib. Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin berikan kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Ada lagi? Oke. Istirahat dulu. Birna, oke, silakan. Setelah belajar tentang Syu'abul Iman, saya dapat saya dapat lebih giat belajar lagi dan lebih istiqomah menjalankan sholat dan bertanggung jawab dalam segala sesuatu. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Oke, yang terakhir, ada lagi yang ingin memberikan refleksinya? Oke, silakan Hasan. Setelah memahami Syu'abul Iman, saya akan melakukan perbuatan yang baik. Contohnya dengan bersedekah, mengeluarkan infak, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan juga ingin menjadi orang yang berpakaian. Oke. Berikan aplaus untuk Hasan. Oke, itu adalah refleksi atau kesimpulan tentang materi kita hari ini, atau ada ibroh yang sudah kalian sampaikan terkait materi Syu'abul Iman. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait materi tentang Syu'abul Iman. Yang pertama adalah Syu'abul Iman itu merupakan cabang-cabang daripada iman. Jadi cabang iman itu ada 77. Ada 70 cabang iman, 77. Kemudian 77 ini dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah
kepada qada dan qadar. Dan selanjutnya adalah iman yang terkait dengan kepercayaan dan keyakinan kita tentang iman itu sendiri. Ya. Kita terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kemudian cabang iman yang kedua yaitu terkait dengan lisan atau ucapan. Nah, diantaranya adalah zikir, jadi senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sering sering melafazkan doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Itu adalah dan masih banyak contoh lainnya terkait dengan cabang iman secara lisan atau ucapan. Selain dari membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir. Kemudian yang terakhir adalah cabang iman yang ketiga, yaitu yang terkait dengan perbuatan anggota tubuh atau badan. Jadi diantaranya adalah misalnya kita melaksanakan sholat, jadi itu terkait dengan cabang iman anggota tubuh. Kemudian yang selanjutnya misalnya kita berpuasa, itu termasuk pada cabang iman anggota tubuh. Kemudian bersuci, jadi bersuci juga termasuk pada cabang iman anggota tubuh atau perbuatan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, yakni problematika tentang tantangan su'abul iman itu sendiri. Jadi diantaranya adalah biasanya ada sifat munafik, kemudian ada dengki atau irhati, kemudian yang ketiga ada tipu muslihat, jadi tipu muslihat, kemudian yang lainnya adalah perbuatan-perbuatan yang keji atau yang tercela yang tidak sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam. Oke, jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya setelah kita belajar tentang soal iman yang tentunya ini akan hikmahnya kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang diantara teman-teman kalian sudah sampaikan tadi, bahwa intinya ketika kita selesai atau mengetahui tentang atau belajar tentang soal iman ini, jadi kita akan berusaha mereview kembali tentang segala perbuatan kita di masa lalu, dan insya Allah akan kedepannya ini kita akan perbaiki lagi, lebih perbaiki lagi dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contohnya tadi lebih giat lagi melaksanakan sholat 5 waktu, lebih rajin beribadah, bersedekah, infak dan sebagainya. Kemudian lebih banyak menyantuni fakir miskin, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, dan menghindari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Oke, baik, sampai di situ dulu kegiatan pelajaran kita hari ini, dan insya Allah materi yang disampaikan hari ini, yang kita sudah pelajari hari ini, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada oleh-oleh yang ingin saya berikan kepada kalian, yakni refleksi yang tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa temanmu, itu wajib untuk semua ya membuat refleksinya. Kalian buat dalam bentuk Canva. Jadi ucapan refleksi itu dibuat dalam bentuk Canva. Jadi aplikasi Canva. Kemudian kalian kirim lewat media sosial, lewat FB, Instagram, atau WA-nya saya ya. Nanti saya akan beri penilaian. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, silakan ketua kelas disiapkan dulu.
sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Insya